wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang nampak belum puasa. Masih semangat kembali ya. Kalau puasa ini kita macam ini, tidak saya tahu lah jawabannya. Tapi kalau dah anak SMK semangatnya bukan 45 lagi, lipat-lipat semangat. Apalagi pakai resepnya hari ini jam sebelumnya itu udah standby ya Pak ya. Allah sama seperti kita sholat, aqimis sholat wa atu zakah, dirikan sholat, bayarkan zakat, berpuasalah kamu di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana caranya untuk menentukan kita sudah masuk bulan suci Ramadan? Anak-anakku, kita puasa itu tanggal berapa? Hah? Tidak, bukan. Kita puasa itu tanggal berapa bulan-bulan Arabnya? 1 Ramadan. Nah, itu dia. 1 Ramadan. Tapi kok dalam kalender Masehi kok beda-beda? Tahun kemarin kita tanggal 1 sudah hari raya. Ini kok diperkirakan tanggal 18 ataupun 19 Februari ini kita puasa. Kok beda-beda? Ada apa ini? Tahu anak kenapa? Nih, ini guna ilmunya, dapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak semua anak-anak yang bisa menikmati pendidikan. Jadi bersyukur anak-anak bapak yang ganteng-ganteng ini, yang cantik-cantik yang di belakang itu diberi kesempatan untuk bersekolah di SMK 3 Mandau ini. Kalau Arab 12 bulan juga, dimulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Ya, sama bulannya 12. Cuma jumlah harinya berbeda. Kalau Masehi jumlah harinya dibagi 4. Ada yang 28 yaitu bulan Februari sekarang ini, ada yang 29 juga di bulan Februari. Ada yang 30, ada yang 31. Oke, baik. Rumus bagaimana? Tentu sudah diajarkan oleh Pak Guru atau gurunya. Ingat ya, ini paham? Januari yang tinggi-tinggi ini pasti 31. Januari tengok nanti 31. Ini bisa 28, bisa 29. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus pasti 31. Agustus apa lagi? September, tuh. Terus sampailah Desember, ya. Jumlah harinya 28, silakan Pak, 29 sidaq isbat, penetapan awal Ramadan. Kalau bahasa kita kampung kami dulu, menengok anak bulan, menengok hilal. Pernah dengar kan? Tanggal 17 standby saja di rumah masing-masing, buka TV ataupun buka HP, nanti akan ada pengumuman kapan kita awal Ramadan. Kenapa tanggal 17? Tanggal 17 itu ialah kalau puasa malam itu sudah masuk 1 Ramadan dan kita sudah bisa sholat tarawih. Dengan Hijriah berbeda. Kalau Masehi kapan perubahan harinya? Jam 00. Kalau Hijriah kapan perubahannya? Hah? Terbenamnya matahari. Terbenam matahari hari ini misalnya malamnya itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan, maka malam itu kita sudah bisa tarawih dan besoknya berpuasa. Ini ilmu tadi. Namun jika tidak dapat menengok anak bulan, tak ditengok, tak dapat dilihat oleh alat yang ada di Indonesia ini, maka bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari dan otomatis kita puasa esok harinya. Paham? Makanya dibuat tanggal 17 Februari. Tanggal itu merupakan bersamanya 29 Sya'ban. Kalau tak nampak anak bulan, belum bisa ditetapkan tanggal 1 Ramadan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Otomatis kita puasa hanya 29 hari. Itu awalnya.
Jadi awal penentuan dulu supaya nanti anak-anak paham, ya, nanti tidak ada oh begini bodoh. Kok ada pula yang bisa mengumumkan tanggal 18 sudah masuk 1 Ramadan. Nanti kalau anak-anak pernah kuliah, prediksi 5 tahun 10 tahun yang datang kapan kita puasa, kapan kita hari raya, secara hitung. Kalau bahasa agamanya itu hisab, dihitung. Kalau ditengok ru'yatul hilal, makanya melihat anak bulan itu sebenarnya bisa. Nanti anak-anak sekarang tahun berapa? 2020. Nah, ada nanti 1 tahun kita insya Allah akan bertemu hari raya Idul Fitri itu 2 kali dalam 1 tahun. Ya, 2 kali dalam 1 tahun. Di awal Januari dan di akhir bulan Desember. Ya, tahun berapa itu? Nanti anak bisa buka di Google. Yaitu diperkirakan tahun 2033. Artinya tak lama lagi. Kalau hari ini anak kelas 12 tamat kuliah, nanti insya Allah tamat kuliah tahun 2033 ketemu itu. Kita catat sama-sama. Jika kita umur panjang, kita bertemu nanti. Hari itu, tahun itu, hari rayanya 2 kali untuk Idul Fitri. Ya, ini pertama dulu, yang dasar-dasar dulu. Mohon maaf Pak Kapten, harus Pak Guru lah wajahnya ya. Ya, paham ya? Jujur Pak, saya waktu ayat 11. Nanti tahun depan, kalau nanti ini tahun ini kita puasanya itu tanggal 19 Februari. Tahun depan coba itu mundur tanggal 7 ataupun tanggal 8, bukan nanti kita berpuasa kembali. Nah, itu caranya ya. Kenapa? Karena ada perbedaan hari dalam kalender Hijriah dan kalender Masehi. Otomatis jumlah hari dalam setahun bisa berbeda. Kalau kita kenal berapa tahun, berapa hari setahun? 365 hari, sekian jam, sekian detik, gitu kan? Makanya kurang 11 untuk jumlah hari dalam kalender Hijriah. Berapa sih jumlahnya? 354 per jam per detik seterusnya. Gitu caranya. Jadi tahu kita, oh begini rupanya hitung-hitungan. Pernah nggak memperhatikan hari raya orang Cina? Ya, karena sini juga jalan-jalan orang Cina Pak agak asik. Kalau seandainya nanti malam lah, enggak lah malam ini malam bulan puasa, hari ini hari terakhir bulan Syaban, apa yang anak-anak lakukan selama ini? Biasanya apa yang lakukan selama ini? Beli ayam, beli ikan, yo, bersiap makan sahur. Rata-rata memang itulah mama kita, ya, supaya makan sedap anak-anaknya. Biasanya hari ini belanja, kayak gitu Pak Kasek. Mama kita gitu biasanya kan, belanja untuk makan sedap, makan sahur. Lalu langkah yang berikut yang anak-anak harus siapkan ialah pasang niat dengan sungguh-sungguh bahwa anak-anak semua, adik-adikku ini siap untuk berpuasa. Niatnya kapan? Biasanya niatnya kapan tuh? Biasanya ada di tempat kita itu malam setelah kita sholat tarawih. Kan diumumkan itu sama apa? Sama apa ya Pak? Sama muazzinnya atau bilalnya, ya? Disuruh memasang niat untuk kita berpuasa. Itu bagi yang mayang tarawih. Yang kalian tak tarawih gimana? Puasa itu boleh dilakukan setiap malam. Kita siap tarawih, ataupun kita mau tidur, atau kita pas mau makan sahur, kita niat puasa esok harinya di bulan suci Ramadan. Itu pertama. Atau yang kedua, kita niatnya borongan. Borongan. Niat 1 bulan penuh. Supaya apa? Supaya nanti tidak terlupa. Contohnya di nanti malam 1 Ramadan, siap tarawih, sengaja aku puasa tahun ini selama sebulan penuh lillahi ta'ala. Ya, betul ya? Jadi supaya apa? Supaya tidak lupa. Beda sama perempuan. Kalau perempuan karena dia punya halangan mungkin tidak full. Tapi kalau laki-laki bisa seperti itu. Ya? Paham? Tuh, niat dulu. Itulah yang membedakan ibadah puasa dengan kita
tak makan sama sekali. Kalau tak makan tak minum, itu tak puasa namanya. Memang waktu itu mungkin tak ada beli makan tak minum kan. Nah, tapi kalau puasa kita berniat puasa tidak makan tidak minum, menahan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa, ada niatnya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang berikutnya apa lagi? Disunnahkan, diutamakan makan sahur. Anak-anak biasa makan sahur jam berapa? Hah? Kapan? Jam 1, jam 2 malam? Jam 4. Baik. Kita di Indonesia itu ada namanya jadwal imsakiyah, betul? Coba tengok jadwal imsakiyah itu. Subuh misalnya jam 5 lewat 2 menit. Imsak kurang 10 menit daripada itu. Apa maksudnya? Setelah makan sahur kita sebelum subuh, kita siap-siap. Jadi anak-anakku, kapan batasnya kita boleh makan sahur? Apakah waktu imsakiyah atau fajar atau sholat subuh? Azan subuh? Baik. Untuk anak-anak ketahui bersama, batas kita boleh makan sahur itu ialah apa? Azan subuh. Ingat azan subuh, bukan waktu imsak. Imsak itu waktu kita untuk berhati-hati, untuk mempersiapkan diri kita. Misalnya jam 5 tepat masuk waktu sholat subuh. Kita terbangun karena terburu-buru, jam 4.51 sudah masuk waktu imsakiyah. Bolehkah kita makan? Boleh makan dengan cepat supaya nanti ketika azan subuh sudah stop, tak boleh lagi makan. Itu caranya ya. Mana tahu terlambat tidur akhirnya agak terlambat bangunnya. Makanya anak-anak ini kalau cepat tidur jam 9, jam 10 itu nanti jam 4 sudah bisa bangun. Tapi kalau tidurnya jam 1 pasti lewat jam 5. Kalau nggak percaya cobalah nanti. Ya, cuman namun kalau saya tengok anak sini mungkin kayak cepat kali. Itu apa? Jam 7 sudah wajib hadir di sekolah. Kalau tak datang, kalau terlambat, post up. Hukum aja Pak. Mau? Aku lagi bekerja sekolah ya Pak. Saya ambil Pak aja. Untung saya dari kelas sekolah sini. Supaya kalau tak tahu saja. Serius? Terlambat saja ya. Karena orang kita yang paling disiplin itu ialah orang yang puasa. Buktinya apa? Kalau nak berbuka memang standby betul. Langsung nampaknya. Itulah hebatnya puasa ini ya. Jadi kita disunahkan untuk makan sahur. Makan sahur itu bagusnya dekat-dekat dengan azan subuh. Kenapa? Supaya yang pertama hikmahnya. Yang pertama supaya kita tidak ketinggalan sholat subuh. Cobalah kalau kita makan sahur jam 2, jam 3. Makan itu anggaplah 20 menit paling lama atau setengah jam lah makan, minum ya, ngopi mungkin ngeteh. Biasanya kalau sudah makan itu kita ngantuk. Kalau kita cepat makan sahur jam 2, jam 3 ngantuk tertidur, itu subuh susah bangunnya. Pasti itu cek orang. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang dia makan misalnya jam 1, jam 2 bisa lagi bangun jam 5 subuh. Makanya sahur itu di akhir waktu yang dekat-dekat. Kita perkirakanlah bangun jam 4 masa-masa setengah jam mungkin sebelum azan kita sudah bisa makan. Siap makan, kita mandi, kita persiapkan diri kita untuk sholat subuh. Anak-anakku, sebaiknya sebelum sholat subuh itu anak-anak mandi semua. Mandi. Kenapa? Di situ banyak hikmah. Yang pertama, jelas membersihkan tubuh kita, diri kita ketika kita akan menghadapi sholat subuh. Nah, paham kan? Tadi pertama nih, yang kedua makan sahur. Lalu apa lagi? Berpuasalah kita. Ingat, karena puasa ini ibadah kepada Allah, ada pantang larangnya, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya anak-anak harus tahu dan harus paham. Apa yang pertama yang membatalkan puasa? Jelas, makan,
minum. Apa lagi? Merokok. Apa lagi? Hah? Minum kopi. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Hah? Ya. Memasukkan cairan ke dalam tubuh, infus contohnya, juga membatalkan puasa. Ya, kecuali tanpa disengaja. Kalau disengaja batal puasanya. Mohon maaf, bagi suami istri juga tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari di saat puasa, baik dia puasa maupun tak puasa, tidak boleh. Nanti ada anak nih kena remaja harus tahu juga ilmu ini. Bagi suami istri siang hari juga tidak boleh berhubungan, itu dapat membatalkan puasa. Tuh. Yang berikutnya apa lagi? Yang mengurangi nilai ibadah puasa. Bohong. Ya, apalagi mohon maaf nih nengok HP, nengok orang terbuka tuh. Tak boleh. Atau sore-sore jam 4 jam 5 cari perbukaan, lebih banyak di luar rumah nonton jalan-jalan daripada membaca Al-Quran. Kalau sini apa bahasa itu? Apa bahasanya? Ngabuburit itu, ngabuburit rem-rem belak motor gitu kan? Siap-siap lah. Kemarin saya datang ke Satlantas, saya nanya dengan teman saya yang kebetulan kerja di sana, Pak Mandan, ini motor apa ini? Banyak kali, lebih ratusan buah motor kena prank yang besar-besar itu langsung ditangkap, ditahan oleh Pak Polisi. Tidak saya setelah nanti selama ditahan hari raya semua bisa diambil. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan sekarang katanya nanti akan balap liar lagi, prank lagi, apalagi nak pulang puasa ini. Jadi kalau ada di sini Pak, ya, yang prank motor kalian siap-siap lah. Ya, nanti saya fotokan di BKN, nanti saya suruh nanti ya, selama saya kirim sini. Mau? Itu makanya kalau yang motor sana aja ya. Jadi ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang mengurangi nilai ibadah puasa. Contoh banyak tidur. Itu boleh, tapi yang banyak-banyak. Dari pagi Pak, jam 7 sampai jam 5 sore baru bangun kan, baru berbuka kan, kapan waktu sholat lagi. Nah, ingat ketika puasa anak-anak wajib menjalankan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita puasa wajib, sholat wajibnya ketinggalan pula. Jangan sampai, harus dikerjakan semuanya. Amal yang paling mudah, ya, apa itu? Baca Al-Quran. Sebaiknya pakai mushaf seperti ini. Kalau tak bisa dibawa, HP dibuka. Minimal 1 hari 1 juz. Bisa? Sedikit boleh Pak? Bisa? Yang cewek bisa? Yang enggak, bisa? Bisa? Nanti kita buktikan nanti. Ada Pak? Setelah enggak? Ada? Nanti kita tengok nanti. Kalau lebih daripada 3, ingat Pak, janji kita Pak, kita kasih hadiah. Sesuai? Kalau 1 belum, standar. Itu minimal. Ya, minimal 3 kali. Kalau ada yang 3 kali, kita kasih hadiah kembali. Ya, Pak, misalnya janji saya Pak ya. Kita kasih hadiah. Hadiahnya terserah apa mau kasih. Entah permen, entah paket, entah pulsa gitu kan. Ya pokoknya ada. Tapi minimal 3 kan? Bisa sebenarnya, bukan tak bisa. Cuman kita lebih banyak pegang HP, main game, scroll TikTok dan yang lain-lainnya daripada baca Al-Quran. Ini Pak Efsek bukan hanya murid saja Pak yang kita tekannya Pak. Ibu guru, Pak guru juga sama-sama nih. Sudah Pak Efsek. Mana Pak guru bilangnya? Pak guru, Pak Ibu guru yakin apa ini? Ibu guru tuh minimal 3 kali. Ya, iya Pak Efsek. Gitu. Itu Pak begitu sejawat tuh. Itu lebih dari 3 kali tuh. Ya. Kalau ibu guru, Pak guru tak dapat 3 kali amal lewat tuh. Apalagi ibu nanti banyak alasan itu. Apalagi dah 20 puasa ke atas, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama jaga hal yang membatalkan puasa. Yang kedua jaga
hal yang mengurangi pahala puasa. Ya, jangan berbohong, ya, jangan banyak tidur, jangan banyak main, jangan banyak ngabuburit. Kalau mau belanja, belanja saja. Lepas itu cepat balik, duduk di rumah santai-santai baca Quran. Ya, mau sholat 5 waktu itu baca 5 agak 10 menit. Nanti siap sholat baca lagi agak beberapa lembar. Nanti pas mau buka puasa duduk. Coba anak-anak, ini mohon maaf ini masih jarang kita lakukan. Kita duduk menjelang berbuka puasa itu baca Quran itu jarang kita lakukan. Betul kan? Jujur kita kan? Jujur nih? Paling kita buka hati, cita-cita, apalagi acara buka bersama. Betul tak? Makanya mulai tahun ini kita rubah polanya. Gimana caranya? Sebelum berbuka puasa 10 menit, 20 menit kita sama-sama baca Al-Quran. Mau? Harus mau. Kalau kita berkah dan puasa kita itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa manfaat puasa? Gimana agama Islam ini? Masa awal ini tak boleh makan pula, tak boleh pula minum? Gimana? Penyiksaan namanya ini. Kalau kita tengok ini macam penyiksaan namanya, ya? Tak boleh makan, ya? Tak boleh minum. Tapi ternyata itu baik untuk kesehatan. Ibarat mesin, tubuh kita ini diservis. Mesin yang menggiling makan tubuh kita itu istirahat dia, capek istirahat dia sejenak. Supaya apa? Supaya tubuh kita kembali normal. Ya? Terus sampailah kita berbuka sorenya, ya. Jadwal imsakiyah itu kalau nggak salah sekitar jam 18:30 ya nanti ya. Coba nanti lihat aja nanti ya. Berbuka yang baik itu bagaimana? Kebanyakan orang berbuka itu biasanya makan yang berat-berat. Sebaiknya makan yang manis, kurma, minum air putih. Kalau dapat jangan langsung masuk minuman yang ada unsur esnya. Dingin-dingin itu sebenarnya enak memang. Enak dingin, kita kausan dingin, tapi di perut kita terasa apa? Tubuh kita terasa apa? Panas. Logikanya seperti ini. Ada besi, kita panaskan memerah, kita celupkan ke air, apa yang terjadi? Besinya akan menjadi rapuh, bisa cepat patah. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita karena berpuasa lebih kurang 13 jam lebih itu tubuh dalam kondisi panas. Makanya kalau kita berbuka jangan dulu langsung minuman yang dingin-dingin yang ada unsur esnya. Kita makan, minum makanan, minuman yang suhu normal saja dulu. Nanti sudah beberapa menit baru kita makan. Sedapat mungkin. Nah, ini juga masih kurang juga yang kita lakukan. Ketika kita berbuka puasa, jangan makan yang berat-berat dulu. Siap itu kita sholat maghrib. Kebanyakan kita apalagi mudah-mudahnya anak itu tak sabar langsung nasi ya. Nasi, makan pecel, makan kue, habis semuanya gitu kan. Kenapa? Kalau kebanyakan makan nanti kita malas bangun, malas untuk sholat maghrib. Nunggu nanti setengah jam nanti, itu masalahnya. Yang berat ini, ya. Barat ini kalau orang yang berpuasa itu kalau tidak makan, tidak minum yang banyak-banyak itu agak berat itu. Paling-paling misalnya makan di rumah 3 buah, 5 buah, minum air kopi atau air teh atau air putih itu jarang itu. Biasanya orang tua-tua tuh yang mudah-mudahan kayak gitu. Tapi mulai hari ini, tahun ini kita usahakan, ya bisa. Setelah itu nanti bolehlah kita ansur makan yang berat, contoh nasi ataupun makan pecel ataupun makan makanan yang lainnya. Terus setelah itu persiapkan diri untuk ke masjid, ke mushola, lakukan sholat wajib, 5 sholat isya, terus sholat tarawih. Karena di beberapa tempat pakai set saya berjalan lah, acara di masjid dan mushola itu biasanya yang remajanya tak nampak sama saya di sholat itu. Padahal di kampung itu, di rumah itu banyak orang, banyak rumah. Tapi remajanya kemana ini? Jadi anak-anakku nanti yang semuanya yang ada di sini di tempat tinggalnya masing-masing ada mushola, ada masjid, kita yang mengisinya. Jangan hanya minggu pertama saja. Minggu kedua sudah mulai berkurang, apalagi seminggu mau hari raya.
kita terpana biasanya buat persiapan raya, buat colok, buat itu, buat ini. Boleh buat colok, silakan bertemu dengan teman-teman. Tapi ingat, setiap malam tarawih kita harus datang. Kita isi, kita makmurkan, ya, musola kita, masjid-masjid di mana tempat tinggal kita. Mau? Jadi puasa tahun ini merupakan puasa yang terbaik bagi anak-anak SMK 3 Mandau. Kenapa? Karena sudah dibekali ilmu oleh Pak Kuah Kecamatan Batin Solapan dan juga oleh Pak Kepseknya yang ganteng, tambah lagi Pak senior kita yang sebelah itu, Pak Ganteng. Nah, ya. Jadi beruntunglah anak-anak, puasa tahun ini sudah diberi asupan ilmu sehingga nanti nilai ibadah puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah menunjukkan jam 8.30, waktunya sudah sampai di penghujung. Karena setelah ini nanti Pak Kepsek dan juga Pak, ya, anak-anak semua, saya masih ada tugas satu lagi. Apa itu? Mengangkat nikahkan orang. Ada yang naik udah? Mau ikut? Kalau mau ikut, sudah yuk. Tapi orang lain nanti barang ke rumah nanti. Oh, Pak, gua baru mau gitu ya. Gitu ya. Ada masanya nanti anak-anak akan sampai ke situ, ya. Nah, pesan saya terakhir nih untuk penutup hari ini, anak-anak minum jangan mubazir. Mau? Makan minum jangan mubazir. Anak-anak yang menjadi motor penggerak di rumahnya masing-masing, bapak, mama, papa, ya, bunda, umi, adik, kakak, dipesankan Pak Kuah kali kita makan minum tuh, nah habiskan. Contoh segini ya, nih contoh nih Pak, minum Bismillahirrahmanirrahim. Kan belum puasa kan? Ini contoh. Sukses selalu untuk guru-guru kita yang handal-handal ini, dan sukses selalu untuk anak-anak kami, generasi penerus, siswa-siswi SMK 3 Mandau. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Ramadan di SMK 3 Batin Solapan maupun Mandau. Kami bermohon kepadamu ya Allah, apa yang kami laksanakan pada hari ini senantiasa mendapat keridhaan dan keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di penghujung bulan Ramadan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sehatkan tubuh kami ya Allah, sehingga Engkau Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjawab, kau tahu orang yang paling pelit? Seketika disebut nama Muhammad, dia tak mengucapkan salam. Ya Pak Tua, itu orang yang paling pelit. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan T. Ingat ya, seperti tulisan ada nulis masjid, itu masjid. Saya nggak akan menerangkan yang lain-lain karena sudah full semuanya. Jadi anak-anak, akhir-akhir ini kan saya lihat banyak kejadian di lalu lintas. Kenapa? Jangan semua dikatakan takdir. Ada juga namanya teledor. Berarti teledor.
dengan teledor. Ngerti bahasa teledor, bahasa Jawanya itu nggak hati-hati. Banyak sekali Pak Gus ya, kita dengar anak-anak. Dengarkan dulu. Kalau ada yang ngomong di luar nggak saya teruskan. Karena sistem belajar mengajar, kalau guru menerangkan murid. Jadi kalau ada yang ngomong, kamu ngomong, ilmunya hilang. Kau tahu ilmu yang berkah? Tahu ilmu yang berkah? Tahu? Hormat kepada guru, sayangi orang tua, patuh kepada Allah ajarannya. Itu aja. Walaupun Pak Boy itu orangnya kecil, jangan kamu sepelekan. Ilmunya itu berkah bagi kamu. Ya, kalau kau mau berkah hidup dalam ilmumu, ada orang ngomong dengarkan. Duduknya yang bagus. Kenapa? Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.